Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intani Altifa Zahra, NIM akhir 154, Prodi Psikologi Islam 2E. Saya akan mereview buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Buku ini memiliki ketebalan 131 halaman, terdiri dari 15 bab, dan diterbitkan oleh Pustaka Ilmu. Kelebihan dari buku Psikologi Islam ini menggabungkan antara prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal ini memberikan pemahaman yang holistik tentang psikologi manusia, mencakup aspek spiritual, emosional, dan perilaku, serta memberi pandangan yang komprehensif terhadap perilaku manusia dalam konteks keislaman. Dan untuk kekurangannya tidak ada karena buku ini sangat bermanfaat bagi saya. Langsung saja saya akan mereview bab 1, yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia dalam perspektif Islam dianggap sebagai makhluk unik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan berupa kemampuan berpikir. Dalam sejarah, manusia telah berusaha memahami hakikat dirinya dengan berbagai pendekatan filosofis seperti materialisme, spiritualisme, dan dualisme. Namun, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peran sebagai khalifah di bumi. Dalam pandangan psikologi, manusia dipandang sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan lingkungan. Namun, Islam menegaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk beriman kepada Allah dan mengabdi kepadanya. Manusia juga diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih antara iman atau kafir, serta diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara akal, perasaan, dan jasmani. Dengan memahami peran dan fungsi manusia dalam Islam, manusia diharapkan dapat mengaktualisasikan potensi dirinya secara positif sesuai dengan fitrahnya yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Bab 2. Bab ini menjelaskan tentang pengertian objek kajian serta perkembangan ruang lingkup latar belakang lahirnya serta peluang dan hambatan perkembangan psikologi Islam. Dalam pengertian secara etimologi, psikologi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Objek kajiannya adalah manusia dan perilaku manusia yang berdasarkan ajaran Islam. Sejarah perkembangannya mencakup periode klasik dan modern, di mana pada awalnya kajian jiwa dalam Islam bersifat sufistik dan filosofis, kemudian berkembang menjadi gerakan psikologi Islam pada tahun 1950-an di Amerika. Ruang lingkupnya melingkupi dimensi fisik, kejiwaan, sosiokultural, keruhanian, dan spiritual. Bab 3. Bab ini membahas persamaan dan perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam dalam 3 aspek utama, yaitu objek kajian, cara pencari pengetahuan, dan arah perkembangan jiwa manusia. Persamaan psikologi barat dan psikologi Islam yaitu objek kajian keduanya adalah manusia dan perilaku manusia. Cara mencari pengetahuan menggunakan metode ilmiah, meskipun psikologi Islam juga memperhitungkan unsur keimanan. Arah perkembangan jiwa manusia lebih berkaitan dengan pengkajian gejala-gejala jiwa atau perilaku. Perbedaan psikologi barat dengan psikologi Islam, yaitu objek kajian psikologi barat menggunakan objek selain manusia seperti hewan dalam penelitiannya. Sedangkan psikologi Islam mengakui dimensi rohani sebagai unsur penting dalam kajian. Psikologi barat lebih berorientasi pada ilmu sekuler, sedangkan psikologi Islam mengutamakan ajaran Al-Quran dan hadis. Bab 4. Bab ini membahas berbagai macam metode dan pendekatan dalam psikologi Islam. Yang pertama, metode perumusan psikologi Islam. Metode keyakinan, yaitu menggunakan keyakinan pada wahyu ilahi, yaitu sunnah dan Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Metode rasionalisasi, menggunakan akal untuk menerjemahkan pesan-pesan wahyu ilahi. Metode otoritas, yaitu mengandalkan pada otoritas Nabi dan para ulama. Kedua, metode pembangunan psikologi Islam. Metode pragmatis, yaitu mengutamakan aspek praktis dan adaptasi dari teori-teori psikologi konvensional. Metode idealistik, itu menggali psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Bab 5. Bab ini menjelaskan tentang konsep jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Jiwa dipahami sebagai aspek kompleks manusia yang melibatkan sebagai dimensi seperti akal, nafsu, hati, ruh, dan fitrah.
Terdapat beragam interpretasi tentang jiwa dalam Al-Quran, dan beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun, secara umum, jiwa dianggap sebagai kesatuan psikofisik manusia yang mendorongnya untuk berbuat baik atau buruk. Bab ini juga membahas konsep penyusunan jiwa yang meliputi beberapa aspek. Tiap aspek memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam membentuk jiwa manusia. Selain itu, terdapat tingkatan-tingkatan jiwa seperti jiwa rohani, insani, dan hewani yang mencerminkan kualitas dan spiritualitas seseorang. Selanjutnya, bab ini menjelaskan fungsi jiwa bagi manusia yang meliputi penggerakan pikiran, pengendalian emosi, dan memengaruhi perilaku manusia. Bab 6. Bab ini membahas tentang beberapa konsep psikologi Islam terkait kepribadian dan fitrah manusia. Pengertian kepribadian. Kepribadian dalam Islam dipahami sebagai integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menghasilkan tingkah laku. Konflik antar fujur atau kefasikan dan takwa atau keimanan merupakan bagian dari dinamika kepribadian manusia. 2. Bentuk dan tipe kepribadian dalam Al-Quran. Al-Quran mengklasifikasikan manusia berdasarkan akidah menjadi 3 golongan, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Selain itu, para ahli psikologi modern juga mengklasifikasikan kepribadian manusia berdasarkan karakteristik fisik, postur tubuh, atau tanda-tanda kejiwaan. Fluktuasi jiwa manusia. Jiwa manusia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perseteruan antara akal dan nafsu. Teori Sigmund Freud tentang ID, ego, dan superego juga digunakan untuk menjelaskan fluktuasi iman dan kesadaran diri manusia. Fitrah manusia dalam Islam. Fitrah manusia mencakup sifat-sifat alamiah atau bawaan manusia yang berkaitan dengan aspek fisik, pikiran, dan spiritual. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi muslim, namun fitrah tersebut harus diarahkan melalui pendidikan untuk mencapai potensi tersebut. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengarahkan manusia dan dalam ikatan kuat dengan Allah dan mempertahankan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan manusia merupakan hasil dari ikhtiar manusia untuk menyempurnakan diri dan kondisi hidupnya. Pendidikan menjadi alat untuk menanamkan kemampuan dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berperan secara sosial dan sesuai dengan tempat dan kedudukan individu dalam masyarakat. Manusia dituntut untuk berkarya dan berkreativitas dalam kehidupannya, dan pendidikan serta kebudayaan saling berhubungan dan saling mengisi satu sama lain. Sekian review buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan SPDIMA dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.